Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Perburuan harta karun. Sebuah gua. Mengangkat alisnya, Xiaoyan memperhatikan Dokter Peri dengan penuh minat saat dia berkata, "Kamu mencoba memasukinya beberapa saat yang lalu, bukan?" "Ya, tapi tebingnya terlalu curam. Saya tidak bisa masuk." Dokter Peri melirik Xiaoyan yang bersemangat dan berkata dengan lembut, "Aku bisa berbagi rahasia ini denganmu, tapi lebih baik kau tidak punya ide untuk mencoba mengantongi semuanya. Jika tidak, saya tidak akan membiarkan Anda mendapatkan barang-barang itu dengan lancar. Percayalah, kekuatan saya mungkin tidak sebanding dengan Anda, tetapi sebagai bintang 2 doze, Anda tidak dapat dianggap kuat di seluruh kota Kingsan." Melihat keseriusan di wajah peri dokter, Xiaoyan tersenyum, menyentuh hidungnya dan menggoda, "Awalnya, aku bermaksud untuk menjatuhkanmu dan jatuh sendiri. Tapi melihat kepercayaan diri Anda berada di sisi yang aman, lebih baik saya hilangkan gagasan ini." Mendengar ini, Dokter Peri mendengus dan melemparkan tatapan tajam ke Xiaoyan. Dia tidak menyangka orang ini benar-benar memiliki gagasan seperti itu. "Apakah kamu ingin aku mencobanya sekarang?" Mengambil langkah maju, Xiaoyan menatap posisi berbahaya dari cabang aneh sebelum memiringkan kepalanya dan bertanya, "Lupakan. Kami telah menjauh dari waktu yang cukup lama. Jika kita tidak kembali, Yuli akan curiga. Tim pemetik ramuan obat akan menginap di pegunungan binatang ajaib selama 1 malam, jadi mengapa kita tidak datang malam ini?" Menggelengkan kepalanya, Dokter Peri menyuarakan pikirannya. Yuli. Dia tuan muda perusahaan serigala kepala mercenari, kan? "Iya." Dokter Peri menganggukkan kepalanya sedikit, jelas tidak ingin berbicara lebih banyak tentang orang ini. Setelah menatap Xiaoyan, dia dengan lembut bertanya, "Namamu?" "Xiaoyan." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Dokter Peri mengangguk, berbalik dan berjalan menuju area hutan lebat. Menyaksikan sosok anggun perlahan menghilang ke dalam bayang-bayang, Xiaoyan hanya mengangkat bahu. Dia berbalik dan sekali lagi mengarahkan pandangannya ke pintu masuk gua yang hampir tidak terlihat dan dengan bersemangat melambaikan tangannya. Ketika dia berbicara dengan tentara bayaran di kota Wutan, dia sangat tertarik dengan petualangan dan perburuan harta karun semacam ini. Jika bukan karena persetujuannya dengan Dokter Peri, dia akan segera meninggalkan kelompok itu dan mencari harta karun itu sendirian. Setelah tertawa pelan, Xiaoyan juga berbalik dan menuju ke area hutan lebat. Dia tidak menyangka bahwa perjalanan acaknya akan memberinya hadiah sebesar itu. Pada saat pasangan itu kembali ke pasukan, mereka menemukan bahwa tentara bayaran yang beristirahat sudah berkumpul dan menunggu. "Dokter Peri, jika kau hilang lebih lama lagi, kami akan mengirim orang untuk mencarimu." Melihat Dokter Peri berjalan keluar dari daerah hutan lebat, sesosok tubuh bergegas. Namun, langkah kakinya terhenti saat dia melihat Xiaoyan muncul di belakangnya. Dia bertanya sambil tersenyum, "Siapa anak muda ini?" "Dia salah satu penjaga tentara bayaran. Saya kebetulan bertemu dengannya." Dokter Peri menjawab dengan acuh tak acuh sebelum melanjutkan dengan lembut, "Tuan muda Yuli, ayo kita pergi. Masih ada jarak yang harus ditempuh sebelum kita tiba di tujuan." "Keke." "Baik." Pria muda yang dipanggil Tuan muda Yuli mengangguk sambil tersenyum. Dia menggeser tubuhnya dan membiarkan Dokter Peri lewat. Namun, saat Xiaoyan berjalan melewatinya, dia mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Sambil menyatukan kedua alisnya,
Xiao Yan memiringkan kepalanya ke arah kepala perusahaan muda yang tampan dan bertanya sambil tersenyum, "Ada yang salah, Tuan Muda Emily?" "Hehe, saya tidak ada niat buruk. Anda harus menjadi bintang 2 Muda Douze, kan? Saya telah mendengar dari bawahan saya bahwa bakat Anda luar biasa." Sambil tersenyum, Emily perlahan bertanya, "Saya hanya beruntung." Melirik senyum hangat di wajah Emily, Xiao Yan menjawab dengan acuh tak acuh. "Apakah Anda tertarik bergabung dengan Wolfhead Mercenary Company? Perusahaan mercenari kami akan memberikan bakat luar biasa seperti perlakuan istimewa Anda. Bagaimanapun, hidup seseorang selalu dalam bahaya di pegunungan binatang ajaib ini. Akan lebih baik jika seseorang menjagamu." Emily tertawa, 10 jarinya saling bersilangan. Mendengarkan upaya nyata Emily untuk merekrutnya, Xiao Yan mengusap hidungnya dan menggelengkan kepalanya. Dia menjawab, "Haha, maaf. Saya orang yang liar dan malas. Jika saya bergabung dengan perusahaan Anda, saya mungkin akan memberi Anda banyak masalah dan mengecewakan Anda." Tidak masalah. Adik kecil, jika Anda berubah pikiran di masa depan, Anda dapat datang menemukan saya kapan saja. Posisi terhormat dari Wolfhead Mercenary Company akan selalu terbuka bagi mereka yang kuat. Mendengar penolakan Xiao Yan, Emily tersenyum dan melambaikan tangannya dengan cara yang menunjukkan kurangnya perhatiannya. Dengan wajah menyesal, Xiao Yan menghindari Emily dan bergegas kembali ke unit skirmisher di depan. Melihat Xiao Yan buru-buru bergabung dengan kelompok itu, mata Emily menyipit. Di kedalaman matanya, rasa dingin yang samar bisa dilihat. Terbukti, penolakan Xiao Yan telah membangkitkan amarah dalam dirinya. "Anak laki-laki, saya harap Anda tidak mengganggu rencana saya. Jika tidak, saya tidak peduli dengan pencapaian Anda di masa depan dan akan membuat Anda tinggal di pegunungan binatang ajaib ini selamanya." Emily mengepalkan tinjunya. Tidak hanya suaranya tidak mengandung kehangatan sebelumnya, itu sebenarnya dipenuhi dengan hawa dingin yang jahat. Setelah tentara bayaran beristirahat sebentar, mereka sekali lagi melanjutkan perjalanan. Rute yang mereka ambil kali ini jauh lebih sepi dari yang sebelumnya. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan serangan Magic Beast 2 kali tetapi tidak menyebabkan terlalu banyak gangguan. Kelompok itu akhirnya tiba di tujuan mereka tepat ketika langit secara bertahap menjadi lebih gelap. Itu adalah baskom cekung yang ditutupi dengan banyak tanaman obat. Matahari perlahan turun di balik gunung dan kegelapan menyelimuti hutan. Bayangan daun dan dahan bercampur dan membentuk bayangan binatang buas bayangan. Mengikuti langit yang semakin gelap, camp juga menjadi lebih sunyi. Selain tentara bayaran yang berjaga-jaga, hanya retakan lembut kayu bakar di bawah nyala api yang bisa terdengar. Di bawah kegelapan yang sunyi, sebuah tenda tiba-tiba bergerak sedikit. Bayangan gelap anggun diam-diam keluar dan diam-diam melarikan diri ke dalam hutan gelap melalui celah di antara para penjaga. Tidak lama setelah sosok hitam itu pergi, bayangan lain keluar dari tenda lain dan mengikuti yang sebelumnya. Seruan serigala sesekali melarikan diri dari hutan lebat, menyebabkan tentara bayaran bergidik. Dua bayangan yang terpisah jauh terus berjalan dengan cepat, terus meningkatkan jarak mereka dari camp. Dalam kegelapan, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan dengan bantuan dari cahaya bulan yang redup, menatap sosok anggun di depannya. Dia mengejarnya, senyum tipis di wajahnya. Perburuan harta karun akan segera dimulai. Kegelisahan yang masih ada di dalam kegelapan hilang oleh kegembiraan pemuda itu. Silakan pergi ke. Ada banyak jenis tanaman obat yang tumbuh di dalam cekungan cekung. Aroma obat yang melayang di udara, yang setelah dihirup, akan segera memberikan perasaan segar.
Semuanya, mari kita mendirikan kemah di sini. Harap berhati-hati agar tidak merusak tanaman obat di sekitarnya. Dokter Peri berbalik dan dengan lembut tersenyum kepada semua orang saat dia menyeka keringat dari dahinya. Mendengar kata-kata Dokter Peri, tentara bayaran di sekitarnya segera memberikan tanggapan keras dan mulai dengan antusias mendirikan tenda mereka. Menyaksikan bagaimana hanya kalimat dari Dokter Peri yang memotivasi tentara bayaran untuk bekerja keras, Xiao Yan diam-diam bersiul di dalam hatinya. Tampaknya posisi yang dipegang wanita ini di hati mereka jauh lebih tinggi dari yang dia harapkan. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Yan melirik lagi ke Dokter Peri yang mulai menginstruksikan tim pengumpul ramuan obat untuk menggali tanaman obat sebelum bebas berkeliaran. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, cekungan yang tenggelam memiliki energi yang lebih kaya dan lebih murni dibandingkan dengan di luar. Ini telah menyediakan kondisi yang diperlukan untuk banyak tanaman obat yang berbeda untuk tumbuh. Cekungan itu sangat luas dan medan dalamnya adalah sesuatu yang bahkan rumah 1000 obat belum sepenuhnya dijelajahi. Posisi saat ini yang ditempati Xiao Yan dan yang lainnya hanyalah jalur luar dari cekungan besar. Xiao Yan menjelajahi tepinya tetapi dia tidak menemukan bahan obat yang dia butuhkan. Dia dengan kecewa menggelengkan kepalanya dan melirik ke interior yang gelap gulita. Setelah hening sejenak, akhirnya dia memilih untuk patuh kembali. Dengan kekuatannya saat ini, ada bahaya di setiap bagian pegunungan binatang ajaib. Ketika dia kembali ke perkemahan, banyak tenda putih sudah didirikan dan tentara bayaran sedang menyibukkan diri dengan makan malam. Hal pertama yang dia perhatikan ketika dia memasuki camp adalah Dokter Peri berdiri dengan anggun di tengah. Di sisinya adalah Mu Li yang mengikutinya dari dekat. Selama Xiao Yan menyaksikan pasangan itu, Peri Dokter dan Mu Li mengalihkan pandangan mereka kepadanya, tampaknya telah merasakan matanya. Ketiga tatapan itu berbenturan tetapi emosi di dalamnya sama sekali berbeda. Dengan senyum di wajahnya, Xiao Yan mengangguk ke keduanya sebelum berbalik dan menuju ke bagian dalam salah satu tenda. Melihat punggung Xiao Yan menghilang, Mu Li menghadap ke Dokter Peri dan sambil tersenyum berkata, kakak Xiao Yan tampaknya memiliki potensi pelatihan yang besar dan kemungkinan akan memiliki pencapaian yang signifikan di masa depan. Mungkin. Dokter Peri tersenyum tipis, tidak menyangkal atau menyetujui. Saya akan pergi dan memeriksa bahan obat. Adapun pesanan di camp, saya perlu merepotkan Anda Tuan Muda Mu Li. Dokter Peri tersenyum kepada Mu Li dan setelah melihat yang terakhir menganggukkan kepalanya, dia menuju ke sebuah tenda besar di tengah camp. Mu Li menatap punggung elegan Peri Dokter sampai dia menghilang dari pandangannya. Akhirnya, dia dengan enggan mengalihkan pandangannya, mengepalkan tinjunya dan mengangkat sudut mulutnya untuk membentuk senyuman aneh. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.